kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, di konten kali ini kita akan lanjutkan The Legend of Neverland ya guys ya. Jadi konten ini Mas Jul akan sedikit membahas untuk cara mendapatkan PP dengan mudah ya. Tadi ada yang tanya, Mas, untuk awal-awal drop PP yang paling mudah itu dari mana sih, kok susah sekali menaikkan PP dan sebagainya. Oke, kalau buat teman-teman tentunya kalau melihat daily vlognya Mas Jul untuk TLON dari hari pertama sampai hari ke-9 itu sebenarnya bisa terjawab ya, tapi ini mungkin akan Mas Jul perjelaskan ya. Jadi dari mana sih kita bisa mendapatkan battle power selama untuk di The Legend of Neverland ini, jadi untuk para teman-teman yang baru bermain atau istilahnya teman-teman yang bingung untuk mencari BP-nya. Oke, ini untuk khusus untuk BP ya teman-teman ya. Oke, yang pertama itu teman-teman itu harus formasi FF-nya ya teman-teman, kalau bisa diratakan teman-teman ya. Nah ini ya, karena apa? Karena FF itu memberikan battle power tertinggi teman-teman gitu, mau itu angin, api, air ya. Jadi urutannya kasta BP tertinggi itu yang pertama adalah si Holy ya, kedua adalah angin, api, ketiga adalah angin, keempat adalah tanah, kelima adalah air. Sebetulnya air dan tanah itu BP-nya imbang teman-teman, andai kata menggunakan FF-nya sama ya, itu BP-nya sama. yang jadi terbesar itu adalah Holy, api, dan angin ya, tiga itu ya teman-teman, sebenarnya untuk battle power terbesar ya teman-teman ya. Oke, lalu yang kedua ya teman-teman itu adalah up will core teman-teman ya. Up will core kalau bisa di 35 kan teman-teman ya. Karena apa? Karena will core ini juga memberikan BP yang cukup lumayan tinggi teman-temanku gitu ya. Lalu yang ketiga itu sama ratakan wheel setnya teman-teman. Ini ya Mas Jul contohkan, misal nih ya, oke, ini 1242 ya teman-teman ya. Oke, kita lihat PP-nya Mas Jul berapa ini ya. Oke, ini ya 1242. Oke, kalau kita sama ratakan untuk wheel setnya, teman-teman ya, kita sama ratakan untuk wheel setnya ya. Ini udah Mas Jul save ya. Ya, jadi sama rata. Oke, jadi 1247 teman-teman, naik 5000. Itu dari wheelset saja ya, yang bisa sama rata, belum ada yang di up. Bisa dilihat untuk wheelset belum ada yang di up Mas Jul ya, masih 0, belum ada yang di up untuk wheelset ya. Karena apa? Karena Mas Jul masih ngotak-ngatik untuk wheelsetnya teman-teman ya, jadi belum paten untuk wheelsetnya itu ya. Jadi masih harus Mas Jul otak-atik terlebih dahulu teman-temanku. Oke, nah ya, jadi untuk wheelset itu Mas Jul masih otak-atik terlebih dahulu. Jadi makanya belum Mas Jul up. Oke, kalau di up itu BP-nya pasti akan naik lagi teman-teman ya. Yang ketiga ya teman-teman. Lalu yang keempat untuk teman-teman pemula, yang keempat itu awaken skill teman-teman. Awaken skill itu wajib ya. Awaken skill itu wajib. Lu Mas, ini kok skill nggak dipakai di awaken? Nggak apa-apa, untuk jaga-jaga aja ya, untuk jaga-jaga aja. Tapi catatan untuk skill yang kita pakai itu sudah kita awaken semua teman-teman ya, sudah awaken semua, baru untuk skill tapi ada yang tanya, Mas, kalau aku nggak awakenkan dulu itu bagus teman-teman malah ya. Misalnya, Mas, aku nggak mau awakenkan skill lain, aku mau fokus ke skill yang ku awakenkan dulu ya. Jadi misalnya ini mau di-10kan dulu, itu bagus malah teman-teman, karena semakin sakit untuk skillnya gitu ya. Ini Mas Jul tunjukkan istilahnya untuk meningkatkan BP termuda ya teman-teman gitu ya. Jadi tadi yang tanya ke Mas Jul, yang abangnya tadi ya tanya, Mas Jul untuk meningkatkan BP termuda apa saja sih ya. Ini salah satu cara-caranya ya teman-teman ya, untuk teman-teman pemula, untuk newbie ya, itu salah satu untuk paling mudah ya teman-teman ya gitu. Oke, lalu selanjutnya selain itu ya teman-teman, itu yang paling dasar itu adalah infusi spirit teman-teman ya. Infusi spirit
kita unlock ya teman-temanku ya, kita unlock gitu ya. Ini malah belum GP ya teman-teman. Nah itu ya infusi spirit, lalu penguatan ya teman-teman. Jadi level 100 ya usahakan ininya gearnya 100 gitu ya teman-temanku ya. Nah lalu yang paling mudah lagi adalah dari kostum ya teman-teman ya. Minimal itu gunakan ninja atau lancer ya, atau teman-teman bisa gunakan kostum SSS rank. Jangan yang ini teman-teman, jangan yang paladin ya. Ini armor rose knight itu dia tidak memberikan BP tertinggi, dia kalah ya ini ya sama yang rank A. Oke kita lihat ya, itu ya 1245. Kita ganti dengan yang ninja. Nah 1247, selisih 2000 BP teman-teman ya, bisa dilihat ya itu ya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi kadang-kadang teman-temanku untuk setnya itu karena yang dimasuk SS yang mana Mas Jul? Yang ini teman-teman. Jadi dari kostum gacha ya, dari kostum gacha semisal ini ya, semisal ini. Ini kita satu set itu SS, bisa nambah PP-nya tinggi. Ini juga ya. Atau kalau mau yang mudah, mau mudah itu teman-teman bisa push untuk tutor dan apprentice ya teman-teman ya. Tutor dan apprentice itu juga ada ininya teman-teman. Sebentar, toko tutor ya, nih toko tutor teman-temanku. Nah Azure Prayer Cloud ini ya, ini dia juga setara dengan kostum gacha teman-teman. Ini yang penting teman-teman itu push tutor ya. Untuk push tutor ini bisa teman-teman dapatkan ya di nanti saat tutor teman-teman atau tutor apprentice teman-teman itu sudah mencapai toko untuk level 15 ya. Jadi upgrade sampai ke level 15 ya, gitu ya teman-temanku ya. Jadi bisa mendapatkan kostum gratis, BP-nya juga tinggi ya, itu dari situ ya teman-teman. Lalu selanjutnya apalagi yang termudah? Yang termudah lagi itu adalah pet card ya teman-teman ya, kartu takdir. Cuma di sini karena ini akun baru, jadi pet cardnya Mas Jul itu masih sedikit sekali teman-teman. Ini baru hanya ada satu ya tadi pagi nih ya, satu tadi pagi. Jadi belum bisa untuk menunjukkan signifikan untuk pet card itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nonton itu mungkin ada di videonya Mas Jul yang lama ya teman-teman ya. Oke. Lalu jangan lupa teman-teman untuk setting skill guildnya ya, emblem guildnya. Nah di sini untuk kalau kalian ingin meningkatkan BP termudah itu adalah dengan cara menyalakan ketiganya teman-temanku ya. Jadi skillnya itu bisa menyala ketiganya, itu bisa dilihat ya. Oke ya teman-teman ya, jadi skillnya bisa nyala semua. Jadi berimbang tiga-tiganya teman-teman. Itu untuk awalan aja. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah menemui yang cocok, itu bisa dirombak-rombak ya. Ini hanya untuk awalan, untuk tipsnya Mas Jul untuk menaikkan BP aja ya gitu ya, agar cepat gitu ya teman-teman ya. Untuk misalnya nebuskan seal atau apa untuk naikkan BP ya. Nah lalu teman-teman kalau misalnya teman-teman top up ini, gunakanlah di toko ini saja teman-teman untuk kebutuhan teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan untuk istilahnya untuk misal untuk gacha miru ya, itu kurang worth it. Kalau untuk yang buat teman-teman yang istilahnya top upnya istilahnya low spend atau istilahnya F2P ya, itu lebih baik kita kumpulkan aja untuk miru mesnya gitu ya teman-temanku ya. Di toko ini sangat worth it untuk kebutuhannya ya. Jadi teman-teman bisa pilih itu antaranya seed pelangi ya teman-teman ya. Seed pelangi itu sangat berguna ya, seed pelangi ya. Itu seed pelangi. Lalu bisa juga teman-teman ambil advance job ya, harga 60 gitu ya teman-teman ya. Jadi karena apa, advance job itu juga sangat berpengaruh untuk menaikkan BP teman-teman gitu ya. Battle power juga status teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin untuk
penjelasan up mudah BP-nya begitu ya teman-teman. Mungkin untuk next video Mas Jul akan membuatkan hal-hal yang harus dihindari oleh pemula atau newbie atau istilahnya baru bermain ya. Untuk di 2025 ini dulu Mas Jul sudah pernah buat untuk untuk kontennya ya, sudah pernah Mas Jul buat untuk hal-hal yang harus dihindari ya. Tapi itu kan sudah lama. Jadi karena The Legend of Neverland itu melakukan update selalu, itu pun sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman. Jadi besok Mas Jul akan membuatkan video untuk teman-teman, misalnya untuk hal-hal yang harus kita hindari di The Legend of Neverland di tahun 2025 ini, agar kita tidak tertinggal BP-nya, tidak tertinggal statusnya. Itu apa yang harus kita lakukan ya. Oke, kalau buat teman-teman yang tadi tanya untuk statusnya Mas Jul ya, untuk statusnya Mas Jul itu seperti ini teman-teman ya. Oke, ini untuk red smash dan kritikalnya itu kurang teman-teman ya. Ini Mas Jul masih PR. Kenapa kurang Mas Jul? Ini harusnya setara dengan touch dan bloknya 60 ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini Mas Jul masih PR gitu ya, PR untuk meningkatkan smash dan kritikalnya. Kok bisa seenggak rata Mas Jul? Karena dari kristalnya teman-temanku, dari kristalnya Mas Jul di spamnya itu blok. Nah itu ya, bisa dilihat di spamnya blok mulu ya. Gimana ya, harus sabar ya gitu ya kita, karena kristal itu random, nggak bisa kita tentukan gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya teman-teman ya. Jadi yang sudah bertanya dan request ke Mas Jul ucapkan terima kasih banyak ya itu ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali itu. Jadi untuk abangnya terima kasih yang sudah tadi email ke Mas Jul untuk menanyakan hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan kita saat di server baru ya. Itu abangnya bisa tonton daily 1 sampai daily 1 sampai day 9 ya, hari ke-9. Lalu di konten ini juga Mas Jul perjelaskan ya. Jadi apa saja yang kita kita lakukan agar bisa BP kita cepat naik gitu ya teman-teman ya. Oke, bila ada salah kata dalam penyampaian Mas Jul minta maaf ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe. Share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. See you next time guys. Bye bye.